Di informasi selanjutnya, ribuan sapi di daerah sentra produksi susu di Kabupaten Malang mati akibat terpapar penyakit mulut dan kuku. Selain mati dan juga potong paksa, belasan ribu sapi di 3 kecamatan di Malang juga terkonfirmasi positif PMK. Ya, sementara itu pemerintah melalui Menteri Pertanian mulai menyediakan vaksin darurat. Vaksin PMK akan tersedia secara bertahap mulai 13 hingga 16 Juni mendatang. Warga desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur bergotong royong menguburkan seekor sapi yang mati akibat terjangkit penyakit mulut dan kuku pada Senin siang. Serangan PMK pada sapi di Kabupaten Malang semakin meluas. Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto menyebutkan, dari 50.000 ekor sapi perah di 3 kecamatan di Kabupaten Malang, terdapat 11.000 ekor sapi yang dinyatakan positif terjangkit PMK. Sedangkan jumlah sapi yang mati akibat PMK di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pujon, Ngantang, dan Kasembon mencapai 1.000 ekor lebih. Wabah PMK juga membuat produksi susu sapi di 3 kecamatan itu menurun drastis. Biasanya produksi susu mencapai 114 ton per hari, kini hanya 70 ton per hari. Bagaimana mekanismenya supaya semua masyarakat tahu? Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebut bahwa vaksin darurat bagi penyakit mulut dan kuku sudah tersedia mulai 13 Juni hingga 16 Juni dan akan segera didistribusikan. Usai rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI Senin siang, Menteri Pertanian menegaskan jika penyuntikan vaksin darurat tidak hanya diberikan bagi sapi di daerah yang bergejala PMK, namun juga yang sudah terpapar PMK. Sekarang ini harus dilakukan dan hari ini vaksin sudah datang. Yang kita datangkan tentu saja ini vaksin darurat karena kita butuh sangat banyak, karena tidak hanya yang tentu saja sudah bergejala tetapi daerah-daerah yang terkontaminasi harus dilakukan vaksinasinya. Oleh karena itu mulai hari ini sampai tanggal 16 akan datang terus vaksin darurat kita dan kita mulai melakukan penyuntikan sama dengan kurang lebih COVID yang ada. Pemerintah juga menjamin ketersediaan stok hewan kurban yang sehat untuk Idul Adha sebanyak 1,7 juta ekor. Hewan kurban itu berasal dari wilayah yang aman dari penyebaran penyakit mulut dan kuku dan akan melalui proses perjalanan yang terhindar dari penularan. Mengantisipasi penyebaran wabah PMK jelang Idul Adha, peternak di Kebun Percobaan Petrokimia Gresik melakukan berbagai upaya untuk melindungi belasan sapi kurban agar tidak terinfeksi. Langkah antisipasi yang dilakukan diantaranya pengunjung atau warga dilarang masuk ke kandang dan petugas atau dokter hewan harus steril serta menggunakan baju yang khusus. Peternak juga lebih sering membersihkan kotoran sapi, rutin memeriksa kondisi hewan, dan memberikan vitamin serta vaksin. Tim Liputan CNN Indonesia.